Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'ami imani wal islam. Sahadatamang afarabi wa alqom. Amma ba'd. Saudaraku dimana saja berada, selamat bertemu kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sutama. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala urusannya. Saudaraku semuanya, kali ini akan saya sampaikan konten dengan judul pengobatan dengan sedekah. Ya, coba kita lihat para relawan, saudaraku semuanya. Para relawan, para dermawan di setiap aksi kemanusiaan secara mayoritas selalu sehat mereka. Kenapa? Karena mereka bersedekah, yaitu bersedekah dengan ilmu, dengan skill, talenta, tenaga, dan jiwa empatinya, hingga Allah memberikan pertolongan mereka, yaitu para relawan itu selalu banjir hormon endorfin. Dan para objek manusia yang ditolong pun memberikan doa tulus sekaligus energi positif kepada mereka, para relawan, dan mereka pun sehat. Saudaraku semuanya, substansinya adalah sedekah. Dalam hal ini hadis Nabi yang artinya, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. HR Baihaqi. Ujian yang menimpa seseorang pada keluarga, harta, jiwa, anak, dan tetangganya bisa dihapus dengan puasa, salat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku semuanya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, bersedekahlah selama kamu masih sehat. Bagel, suka harta, takut miskin, dan masih berkeinginan untuk kaya. Dan janganlah kamu seperti itu, maka bersedekahlah. Janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan maka kamu baru berkata, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli warisnya. Muttafaqun alaih. Saudaraku semuanya, hal yang tak kalah menarik ketika kita mengulas keutamaan sedekah ialah keutamaan besar sedekah untuk mengobati sebagai gangguan kesehatan atau penyakit. Mengenai hal ini telah diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, obatilah
orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. HR Tabrani dan Baihaqi. Saudaraku semuanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ujian yang menimpa seseorang pada keluarga, harta, jiwa, anak, dan tetangganya bisa dihapus dengan puasa, sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam adalah agama yang lebih maju dan bisa melintas batas dari sekedar pengetahuan yang hanya bisa disaksikan secara kasat mata oleh manusia. Artinya, dalam memandang sebuah penyakit untuk mendapatkan penyembuhan pun Islam sangat mendalam, tidak terbatas pada kondisi fisik, akan tetapi lebih jauh lagi. Islam yang mulia mempunyai sisi-sisi terkadang sulit diterima dengan akal manusia yang sangat terbatas dan cepat. Islam lebih maju kalau kita mau lebih gigih menemukan kebenaran secara ilmiah, kemanfaatannya, dan sejumlah keutamaan dari amalan yang dianjurkan dalam Islam. Kita juga akan sampaikan ke titik kesadaran untuk mempercayai kebenarannya. Lantas, bagaimana tinjauan medis mengenai keutamaan sedekah untuk kesehatan? Inilah pertanyaan yang tidak bisa kita hindari dari benak kita, dan memang benar, dan telah banyak yang membuktikan bahwa mereka yang sakit dengan izin Allah bisa sembuh dengan cara bersedekah. Pada secara lahiriah, sedekah hanya amalan ibadah yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan dan semacamnya secara langsung. Berbeda kalau kita ke dokter lantas minum obat. Akan tetapi terapi sedekah kita harus masuk ke dalam wilayah kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Fakta ilmiah keajaiban sedekah. Fakta ilmiah telah membuktikan keajaiban sedekah untuk kesembuhan dari penyakit. Seseorang akan terangsang memiliki perasaan bahagia. Sekali lagi, seseorang akan terangsang memiliki perasaan bahagia, perasaan senang. Jadi, ketika seseorang mengeluarkan sebagian hartanya untuk disedekahkan dengan ikhlas, akan memberikan rasa senang yang sama dengan ketika menerima uang. Dengan demikian berarti juga bahwa dengan sedekah secara langsung akan berpengaruh pada kondisi psikis seseorang, dan selanjutnya akan berpengaruh juga pada kondisi fisik atas penyakit yang sedang diderita. Menurut fakta ilmiah yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli kesehatan, kondisi psikis sangat menentukan kondisi fisik seseorang. Kedua hal ini saling berpengaruh. Aspek psikis sangat berpengaruh pada tingkat kekebalan tubuh manusia. Disebutkan orang yang berada pada tingkat emosional yang rapuh akan lebih cepat tertular penyakit. Hal ini karena tingkat kekebalan tubuhnya menurun akibat kondisi emosi yang buruk. Kondisi emosi yang positif, penuh pengharapan, optimistis, bersemangat akan meningkatkan daya tahan tubuh. Sebaliknya, sikap negatif, takut, dan pasrah akan menurunkan daya kekebalan tubuh. Kondisi emosi ini akan diteruskan dalam rangkaian proses biokimia badan kita, sehingga mudah terserang berbagai macam penyakit. Mendukung hal ini, dalam pengobatan holistik khususnya, sebuah pengobatan didasarkan atas dua hal, yaitu pengobatan fisik dan pengobatan psikis. Keduanya sangat erat hubungannya. Pemikiran tersebut relevan terutama
pada penderita penyakit berat, termasuk di dalamnya menderita kanker, jantung, hipertensi, stroke, dan lain-lain yang berat-berat. Badan yang sakit akan mempengaruhi pikiran dan sebaliknya. Badan yang sehat juga akan berpengaruh menyehatkan pikiran dan sebaliknya, sehingga untuk menghindari permasalahan satu dari keduanya diperlukan kewaspadaan dan untuk terus menjaganya. Salam sehat untuk saudaraku semua. Salam bersedekah untuk pengobatan sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.